Misi wajib 3 poin harus dicanangkan Persib Bandung saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari Senin besok. Apakah misi itu bisa terwujud? Kita bahas dalam tendangan bebas Bung Ais. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin ya, di pekan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana comeback luar biasa, remontada gila yang dilakukan oleh Persib Bandung saat away ke Lampung, markas Bayangkara FC. Sekarang di hari Senin nanti Persib akan menjamu PSIM Yogyakarta. Ini grade pertandingannya ke tingkat kesulitannya sedikit menurun ya. Kalau kita tahu Bayangkara ini sulit dikalahkan di kandang mereka sendiri di Lampung, dan mereka ini salah satu tim yang sedang naik daun ya, performanya sedang meningkat. Nah sekarang Persib akan menghadapi PSIM Yogyakarta. Ini menjadi pertandingan penting juga, walaupun di atas kertas Persib harusnya bisa mendapatkan poin maksimal karena PSIM Yogyakarta sedang menurun kondisi mereka bisa dikatakan sedang babak belur. 13 pertandingan terakhir PSIM Yogyakarta hanya meraih 1 kemenangan, 6 kali kalah dan 6 kali seri. Ya, ini membuat mereka merosot jauh. PSIM pernah menjadi salah satu tim yang cukup mengejutkan. Mereka sempat naik ke papan atas ya, sempat menyodok ke peringkat 4 ya, peringkat 4, peringkat 5, mereka sempat masuk di area situ, tapi belakangan performa mereka menurun, terutama setelah ganti tahun ya, dari 2005, 2006 mereka merosot performanya, dan 13 pertandingan terakhir seperti yang tadi gue bilang mereka hanya menang 1 kali. Mereka menang 1 kali, kalah 6 kali, dan seri 6 kali. Ini performa yang bisa dikatakan babak belur. Bagaimana mungkin dalam tempo 13 pertandingan mereka hanya bisa meraih 9 poin. Ini tentu hal yang buruk, membuat mereka terperosok. Sekarang mereka terperosok sangat jauh, ada di peringkat 11. Bayangkan, dari 5 besar, 4 besar, 5 besar, mereka merosot jauh sampai ke peringkat 11. Memang kalau dari segi safety ya, mereka sudah selamat dari ancaman degradasi ya, tapi ya performa ini tentu jadi catatan buat manajemen untuk bisa mengevaluasi tim ini, terutama juga kepelatihan mereka. Dan kalau kita lihat di sisi lain, Persib Bandung dalam kondisi yang percaya dirinya meningkat setelah kemarin kita tahu sempat bikin deg-degan lah ya, bikin bobotoh deg-degan. Kemarin tuh nonton Persib Bandung lawan Bayangkara FC itu ibarat naik roller coaster ya, sempat ada merosot tiba-tiba naik. Nah ini setelah kemarin ya sempat tertinggal 0-2, 1-2, kemudian akhirnya comeback dengan sangat luar biasa dan menang 4-2. 3 poin yang sangat penting dan yang membuat Persib Bandung saat ini masih di puncak klasmen dengan poin 69, tapi jangan lupa poinnya sama dengan Borneo FC. Borneo FC juga di pekan ini mereka akan menjamu Persita Tangerang di kandang sendiri di Samarinda. Anggap saja ini salah satu pertandingan yang relatif juga tidak terlalu sulit ya buat Borneo. Ini di atas kertas ya, kita bicarakan di atas kertas. Di atas kertas pertandingan yang tidak terlalu sulit, artinya Persib juga harus bisa memaksimalkan laga ini. Di atas kertas juga Persib harusnya bisa 100%, bisa meraih 3 poin. Dan Persib juga di 17 pekan terakhir, 17 laga terakhir di Super League masih belum terkalahkan ya, masih belum terkalahkan meskipun ada 5 kali hasil imbang. 5 kali hasil imbang, 12 kali menang ya. Dan yang pasti kemenangan kemarin lawan Bayangkara FC tentu akan meningkatkan motivasi percaya diri para pemain Persib. Sekarang tinggal 4 pertandingan lagi, 4 pekan lagi, nggak boleh ada salah. No mistake, zero mistake harus dicanangkan. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada blunder, tidak boleh ada kelengahan seperti saat lawan Bayangkara FC di sampai 26 menit itu ada 2 gol yang tercipta ke gawang Teja Paku Alam gara-gara para pemain belakang lengah, tidak mengikuti instruksi para pelatih ya, Coach Boyan Hodak. Nah ini tentu harus jadi PR, jangan sampai itu terulang lagi.
dan di atas kertas harusnya Persib bisa melakukan itu. Ya, kalau kita lihat perkiraan pemain ya, pemain-pemain yang dimiliki Persib Bandung ini ya di bawah Mister tentu Teja Paku Alam tidak bisa didebat lagi, dia harus jadi pilihan utama. Kemudian di posisi bek kanan kemarin Robby Darwis yang bermain di situ karena Kakang belum pulih dari cedera, hanya ada di bangku cadangan. Gue yakin Kakang bisa main di laga kali ini, bisa sebagai starter lagi karena kemarin Robby Darwis ternyata banyak celah yang ditinggalkan oleh Robby Darwis ya. Kakang bisa jadi kembali tampil di posisi bek kanan. Kemudian dua center back tentu Matrikardi dan Barba, dan di bek kirinya akan kita lihat ya, Coach Boyan tentu akan melihat apakah Elian Nurenders ini sudah pulih. Kemarin Elian Nurenders tidak dibawa ke Lampung karena sempat benturan ya di pertandingan terakhir lawan Arema FC. Nah, sekarang tentu akan dicek apakah sudah bisa tampil atau enggak Elian Nurenders di posisi bek kiri. Kalau tidak bisa tampil ya tentu Frans Boutros yang kemungkinan bakal main di posisi itu lagi. Dan di dua holding midfielder tentu yang satu ini Mark Klok, tapi kemarin Mark Klok sempat mengalami cedera ya. Gue belum dapat kabar terkini apakah Mark Klok bisa tampil di pertandingan besok ya. Kalau Mark Klok tidak bisa tampil, masih ada Lucho yang bisa dimainkan di situ. Atau mungkin Frans Boutros dimainkan di situ juga bisa. Kalau Frans Boutros yang dimainkan di situ berarti bek kirinya kalau Elian Nurenders belum pulih bisa jadi Dewangga yang akan dipercaya. Kemudian sebagai yang menemani Mark Klok ya, kalau Mark Klok nggak main ini bisa jadi Lucho kemarin diistirahatkan. Ini bisa jadi antara Tom Hai ya atau Frans Boutros ya, bisa jadi Tom Hai. Kemungkinan besar Coach Boyan akan mengulangi skema atau formasi yang diturunkan saat menang lawan Bayangkara FC kemarin. Dan holding midfieldernya tadi dua ya, bisa jadi Mark Klok. Kalau Mark Klok belum pulih atau masih cedera, bisa jadi di situ Lucho, dan yang menemani bisa jadi Tom Hai. Nomor 10-nya atau attacking midfieldernya bisa jadi Adam Alis lagi. Kemarin Adam Alis 1 assist 1 gol. Kita patut acungi jempol permainan Adam Alis yang cukup bagus di laga lawan Bayangkara FC kemarin ya. Ini tentu jadi modal positif buat Adam Alis. Dan di posisi sayap kanan Berginho bisa kembali ditampilkan, di kiri bisa jadi Beckham Putra. Beckham Putra juga kemarin bikin gol yang cantik sekali, bisa jadi kembali main. Dan striker Andre Jong sepertinya yang bakal dimainkan. Ramon Tangki bisa masuk di babak kedua. Itu skema yang bisa dimainkan oleh Coach Boyan Hodak. Sementara di PSIM sendiri ada beberapa pemain yang harus diantisipasi ya. Yang paling utama adalah J Valente. Ini adalah motor serangan. Ini adalah otak permainan dari PSIM Yogyakarta. Dia sudah mencetak 9 gol 4 assist di PSIM Yogyakarta musim ini. Dia pemain paling subur ya, dan juga kontribusinya sangat luar biasa. 13 gol tercipta dari dia, 9 gol dan 4 assist. Di nomor 2 ada Ezequiel Vidal. Ezequiel Vidal di laga terakhir saat mereka kalah dari Persita Tangerang ini tidak main karena akumulasi kartu. Nah, kemungkinan besar dia akan kembali main saat lawan Persib ya. Ezequiel Vidal juga patut diwaspadai. 7 gol dan 6 assist sudah dibukukan oleh gelandang serang dari Argentina ini. Kemudian juga ada Nermin Haljeta, striker mereka ya, nomor 99 dari Slovenia. Kemudian juga ada Franco Ramon Mingo, ini seorang center back yang juga sama seperti Barba, center back tapi cukup kuat dalam bikin gol. 4 gol dicetak oleh Franco Ramos Mingo ya. Ya, ini bisa dikatakan goal scoring defender juga ini orang. Ya, kemudian ada Savio Seva yang sudah cetak 3 gol 1 assist ya. Bisa jadi PSIM akan kembali memainkan pola 4-3-3 ya, 4-3-3, pola yang biasa dimainkan oleh Jan Paul van Gastel ya, pelatih mereka asal Belanda. Dan 4-3-3-nya ya ini di bawah Mister tentu Cahya Supriyadi, salah satu kiper muda kita yang cukup bagus. Dan di belakangnya Ramon Mingo, Van der Alf, kemudian Yamadera, Cahyana di bek kanan. Di gelandangnya ada Warner Wam, ada J Valente, Seva tentu, dan di kirinya ada Iqbal, di kanannya Vidal, dan di depannya bisa jadi Haljeta ya.
yang menjadi striker utama. Ya, itulah salah satu yang harus diantisipasi oleh Coach Boyan Hodak adalah J Valente. Kalau seandainya bisa mematikan J Valente, kemungkinan besar permainan PSIM tidak berkembang. Nah, seperti itu ya. Dan ini pertandingan yang harus betul-betul dimenangkan oleh Persib Bandung. Tidak boleh ada terpleset lagi, tidak boleh ada kesalahan lagi. Bagaimana menurut kalian? Kalau feeling gue Persib bisa menang ya kemungkinan 2 gol ya, bisa jadi Persib bisa mendapatkan 2 gol meskipun di pertemuan terakhir ya saat main di markas PSIM Yogyakarta skornya imbang 1-1. Tapi gue yakin kali ini Persib bisa menang. Bahkan bisa jadi lebih dari 1 gol, lebih dari sekadar 1 gol. Mungkin dengan margin 2 gol ya paling enggak ya. Ya minimal 1 gol sih dapat. Tapi gue yakin Persib bisa menang dengan margin minimal 2 gol. Segitu aja pembahasan kita kali ini tentang kans Persib di pertandingan berikutnya di pekan 31 Super League 2025-2026 menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di hari Senin besok. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Dan ini menjadi laga-laga krusial, tinggal 4 pertandingan lagi loh, 4 pekan lagi yang nggak boleh disia-siakan. Harus betul-betul fokus 100%. Itu yang gue ingetin, fokus 100%. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Zero mistake, harus itu, zero mistake. Tidak boleh ada kesalahan. Segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.